yang hormat Pak Nehru selaku dosen mata kuliah ini, dan yang saya sayangi teman-teman. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Eli Kurniawati dengan NIM A1.320.039 dan rekan-rekan saya Yohanes Teresnaga dengan NIM A1.321.028. Saya Fitri Aisyah dengan NIM A1.321.029. Saya Ina Selviandri dengan NIM A1C321.030. Saya Alif Roger Fauzi dengan NIM A1.321.027. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai power supply. Nah, power supply itu banyak sekali jenis-jenisnya, tetapi kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai switch mode power supply dan akan dijelaskan langsung oleh rekan-rekan saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi switch mode power supply. Power supply adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik yang cocok dengan suatu peralatan. Pada umumnya, sumber listrik yang tersedia pada power supply ini sebesar tegangan AC yaitu 220 volt. Sedangkan tegangan yang dibutuhkan untuk suatu peralatan umumnya adalah tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu power supply, switch mode power supply. Nah, jadi switch mode power supply atau SMPS ini adalah jenis power supply yang langsung menyearahkan atau rectify dan menyaring atau filter tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Nah, tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Lalu, apa perbedaan antara power supply biasa dengan switch mode power supply ini? Perbedaan antara power supply SMPS dan power supply biasa adalah pada sistem kerjaan bentuk fisiknya. Nah, SMPS sistem kerjanya itu berada pada frekuensi yang tinggi sekitar 10-50 kHz. Sedangkan power supply biasa hanya bekerja pada frekuensi 50-60 kHz. Ini dikarenakan bahan dasar pembuatan trafonya yang jauh berbeda. Lalu, bahan dasar trafo switch mode power supply itu sendiri terbuat dari biji besi murni dan campuran silikon yang dicetak padat untuk membentuk trafo. Hal ini yang menjadikan trafo switch mode power supply ini mampu bekerja pada frekuensi tinggi. Sedangkan trafo konvensional menggunakan lempengan besi sehingga jika dipaksa bekerja pada frekuensi tinggi akan timbul panas. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya paparkan. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagian-bagian dari rangkaian SMPS. Bagian-bagian pokok dasar kerja sebuah SMPS adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini bagian penyarah. Di sini tegangan masuk dari listrik AC 220 V disearahkan menjadi tegangan DC menggunakan dioda Brigade dan 3 buah elektrofilter besar, yaitu sebuah elektro 480 V 680 UF dan 2 buah Elco 250 V 2200 UV F. Dan di sini juga ada bagian pencacah atau power switching. Tegangan masukan DC dicacah dengan menggunakan power switch on off sehingga menghasilkan tegangan pulsa-pulsa DC dengan frekuensi tinggi. SMPS mesin las inverter umumnya bekerja pada frekuensi sekitar 50 Hz hingga 60. Sebagai power switch dapat menggunakan CK2611 atau IRFZ24R dan IRF9Z24R. Di sini dapat dilihat juga ada gambar SMPS controller driver sebagai pembangkit pulsa PWR.
Sebagai sinyal drift untuk pencacah digunakan ICPC 8117 yang berisi rangkaian osilator dan PWM. Sebagai pembagi pulsa-pulsa PWM, ada rangkaian SMPS yang tidak menggunakan power switching, dibuat agar dapat bekerja dengan cara berosilasi sendiri. Selanjutnya ada trafo switching. Tegangan DC yang sudah dicacah mempunyai karakteristik seperti tegangan AC sehingga dapat dilewatkan sebagai trafo, sebuah trafo atau induktor untuk dinaikkan ataupun diturunkan tegangannya. Pada rangkaian ini menggunakan trafo E25 15:15. Di sini juga ada penyearah dan filtering tegangan keluaran. Tegangan keluaran dari trafo masih berupa pulsa-pulsa frekuensi tinggi dan kemudian diubah menjadi tegangan DC menggunakan diode penyearah dan filter elektrod. Di sini juga ada lob umpan balik untuk membuat tegangan keluar agar stabil. Sirkuit lob umpan balik dari tegangan keluar B+ ke tegangan primer digunakan untuk mengendalikan PWM. Dan yang terakhir ada rangkaian komparator atau pembanding sebagai error detector. Sebuah sirkuit komparator pada bagian sekunder dipakai untuk mendeteksi jika terjadi perubahan tegangan keluaran B+. Komparator bekerja dengan cara membandingkan tegangan keluaran B+ dengan sebuah tegangan referensi. Biasanya berupa tegangan diode Zener 6.8V. Output komparator berupa arus yang kemudian diumpan balik ke bagian primer melalui sebuah photocouler. Kopling menggunakan photocouler bertujuan untuk mengisolasi ground bagian primer yang menyentrum jika dipegang dengan ground bagian sekunder atau cool chassis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai blok diagram power supply. Nah, di sini terdapat input AC. Nah, arus AC ini dimasukkan ke dalam rectifier, lalu menghasilkan DC dengan tegangan yang tinggi, lalu menghasilkan gelombang-gelombang. Lalu difilter menggunakan IC sehingga menghasilkan DC dengan tegangan yang tinggi. Nah, agar arus DC ini bisa digunakan, kita harus men-step down-kan menggunakan trafo. Tetapi sebelum itu kita harus melalui proses-proses terlebih dahulu. Nah, prosesnya itu melalui current sensor, reference current, error detector, lalu diolah dengan atau dikontrol dengan PWM menggunakan generator atau osilator. Nah, pada saat osilator ini menggunakan osilator, nanti dikontrol oleh PWM dan menghasilkan tegangan AC yang tinggi. Nah, tegangan AC yang tinggi ini baru di-step down menggunakan trafo sehingga menghasilkan AC dengan frekuensi yang tinggi. Setelah itu, kita harus dimasukkan ke rectifier supaya arus AC ini bisa digunakan. Nah, ketika arus AC ini digunakan, sudah di-rectifierkan, berarti kita harus akan menghasilkan DC dengan voltage yang rendah, lalu difilter. Nah, setelah difilter itu akan menghasilkan DC dengan tegangan yang rendah. Nah, residu dari filter ini dari arus DC yang tinggi itu diarahkan lagi ke autoisolator, lalu digunakan arus AC-nya, lalu diubah lagi menjadi step down dan mengikuti alur-alur tersebut sehingga menghasilkan output DC supply. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu cara
mudah, akan tetapi sebelum melihat trafo SMPS, kita harus menentukan jenis trafo tersebut dengan mencari database trafo itu. Nah, hal ini penting karena untuk menentukan trafo tersebut mampu untuk dilalui frekuensi berapa dan untuk menentukan jumlah militer primer. Adapun rumus perhitungan militer primer yaitu M sama dengan FIN dikali 10 pangkat 8 per 4F dikali B max dikali AC. Adapun dalam penggunaan SMPS ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihannya, harga lebih murah dari trafo. Praktis dalam penggunaannya karena langsung pakai dan tidak perlu komponen tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu ringan dan tidak memakan banyak tempat. Efisiensi yang tinggi pada bagian output tegangan yang stabil. Bisa bekerja maksimal pada saat listrik PLN tidak stabil, tidak mudah panas, dan yang terakhir bekerja pada frekuensi tinggi, jadi tidak memerlukan banyak komponen elko. Nah, adapun kekurangan dari SMPS ini dalam hal perbaikan sangat sulit karena sudah build up pada pabriknya. Noise yang dihasilkan pada frekuensi tinggi sangat besar. Cover SMPS terbuat dari besi. Sangat riskan sekali jika terjadi grounding yang tidak sempurna. Nah, akibatnya jika disentuh bodinya akan nyetrum. Dan yang terakhir yaitu jika dipakai pada power amplifier, hasil suara kurang maksimal dibandingkan